Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar. Nama Ibnu Hajar tak bisa dilepaskan dari Organisasi Kesatuan Rakyat yang tertindas awal 1950. Organisasi ini menghimpun bekas pejuang kemerdekaan Republik yang melawan tentara Belanda di sekitar Kabupaten Hulu Sungai. Setelah pengembalian kedaulatan karena KMB di Den Haag 1949 membuat mereka kecewa terhadap pemerintah. Namanya hadir di media dalam dan luar negeri karena aksi pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Kalimantan Selatan yang ingin mendirikan negara Islam. Tak banyak yang menyadari bahwa dia dan kawan-kawannya memberontak karena tak diterima masuk TNI. Padahal mereka bekas pejuang. Banyak bekas tentara Belanda atau KNIL yang bisa dibilang musuh Republik saat Perang Revolusi 1945 sampai 1949 diterima masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Setelah RIS bubar pada 17 Agustus 1950, mereka kemudian jadi TNI. Di sisi lain, para pejuang dari Desa Belantara Kalimantan Selatan yang pernah tergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI Divisi 4 itu hanya sedikit yang bisa masuk APRIS atau TNI. Kedatangan TNI dari Jawa juga membuat para pejuang itu merasa tak dipercaya mengisi posisi di pemerintahan sipil dan militer. Bekas gerilyawan pejuang itu merasa terlalu banyak jabatan penting diduduki oleh orang dari luar Kalimantan, khususnya dari Jawa. Orang ex-KNIL juga mereka anggap sebagai orang-orang cacat karena pernah bekerja untuk Belanda. Di antara mereka ada orang yang dianggap berpengaruh, yakni Ibnu Hajar, yang pada awal tahun 1950 sudah berpangkat Letnan II. Seperti banyak bekas pejuang yang kecewa tadi, Ibnu Hajar juga buta huruf, tak bisa baca tulis huruf Latin. Mereka orang desa yang tak mencicip bangku sekolah. Meski buta huruf, dia berhasil jadi komandan satuan-satuan gerilya di Kandangan, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Mereka bergerak sambil tetap berharap diterima masuk TNI. Tentu tanpa harus lulus tes baca tulis. Namun, tak ada sinyal positif untuk mereka. Tak lama berpangku tangan, kawan-kawan Ibnu Hajar itu beraksi menyerang pos-pos TNI. Awalnya, Hajar hanya memimpin 60 orang saja ketika masih berdiam diri di awal tahun. Setelah serangan ke pos TNI pada bulan Maret 1950, pengikutnya bertambah sekitar 250 orang, dengan senjata hanya 50 pucuk bedil. Letnan II TNI yang memimpin sebuah peleton biasanya hanya punya anak buah tak lebih dari 50 orang. Namun, itu tak berlaku untuk seseorang yang menjadi pimpinan gerombolan. Bulan Oktober 1950, pemerintah masih menyambut damai para gerombolan yang ingin menyerah. Ibnu Hajar masuk kota. Dia menyatroni penguasa yang berwenang di sana. Setelah dia dibebaskan dan diminta membujuk kawan-kawan gerombolannya untuk menyerah, Ibnu Hajar masuk hutan dan tak pernah nampak lagi. Mei 1963, Kalimantan Selatan berangsur aman. Perlahan, pengikut Ibnu Hajar tak bersamanya lagi. Banyak yang menyerah. Kepala Polisi Komisariat Kopekom Kalsel, Komisaris Besar Tengku Abdul Aziz pun berusaha keras membujuk Ibnu Hajar agar dia dan pasukannya agar menyerahkan diri. Bujukan itu diselingi isu akan adanya amnesti dari pemerintah. Setelah belasan tahun hidup di hutan dan menyadari jalan gerilyanya ke depan makin buntu, Ibnu Hajar setuju. Aksi pasukan Ibnu Hajar itu terhenti sejak Juli 1963. Ibnu Hajar dan anak buahnya resmi menyerahkan diri kepada pemerintah.
diiringi upacara singkat di desa Ambutun, Hulu Sungai Selatan. Saat tertangkap, Ibnu Hajar kemudian langsung dibawa ke Banjarmasin dan langsung diterbangkan ke Jakarta. Tengku Abdul Aziz berusaha agar Ibnu Hajar diberi amnesti oleh Presiden Soekarno. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Pada 11 Maret 1965, sang pemberontak dibawa ke mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Di persidangannya, Ibnu Hajar mengenakan seragam Letnan II TNI. Tengku Aziz yang merasa terpukul karena kegagalannya kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Kalian bisa lihat di potret ini adalah wajah dari Ibnu Hajar. Kronologi singkat Ibnu Hajar, sang pejuang yang memberontak. April 1920, lahir di Ambutun, Telaga Lansat, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dengan nama asli Haderi bin Umar. Tumbuh sebagai petani dan pencari madu hutan yang andal. Maret 1950, berjuang bersama ALRI Divisi 4 di masa revolusi, menjadi komandan satuan gerilya di Kandangan dengan pangkat Letnan II. Ketika banyak kawannya tak diterima masuk TNI, pasukannya menyerang pos TNI dan bergerilya. Oktober 1950, Ibnu Hajar masuk kota Kandangan dan melapor ke pejabat berwenang. Dia disuruh membujuk kawan-kawan gerombolannya untuk menyerah, namun Ibnu Hajar tak pernah kembali. Juli 1963, Ibnu Hajar dan pasukannya menyerahkan diri kepada pemerintah. 11 Maret 1965, dia diadili di mahkamah militer, dijatuhi hukuman mati. Dalam sidang, Ibnu Hajar mengenakan seragam Letnan II TNI. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.